Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulana al-azim. Hadirin dan hadirat para santri dan musyrif Madinah Quran yang insyaallah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam, kelak Allah anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam, kelak Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan taklim kita pagi hari ini, kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah ayat 185 yang merujuk kepada kitab tafsir Jalalain yang masih membahas tentang kewajiban berpuasa. Jamaah rahimakumullah, seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan atau taklim sebelumnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada umat Islam, Allah tidak mewajibkannya sekaligus. Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya dalam dua tahapan. Yang pertama adalah tahapan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram satu kali setiap tahun. Kemudian Allah mewajibkan puasa 3 hari setiap bulan. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Puasa yang diwajibkan pada ayat yang mulia ini adalah puasa pada saat Rasulullah SAW baru hijrah ke Madinah, dan kemudian puasa Asyura menjadi puasa yang diwajibkan. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah disebutkan lagi pada ayat berikutnya ayyamam ma'dudah, hari-hari tertentu. Nah, pada fase ini Allah mewajibkan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Lalu kemudian baru pada fase yang kedua Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa selama bulan suci Ramadan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kewajiban berpuasa itu Allah tetapkan dalam dua tahapan. Yang pertama adalah puasa Asyura 1 kali setiap tahun ditambah dengan 3 hari setiap bulan, dan kemudian jamaah rahimakumullah diwajibkan pada tahapan yang kedua berpuasa di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan di mana diturunkan padanya Al-Qur'an. Jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan ini menjadi bulan yang penting karena Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Secara bahasa, Ramadan itu terdiri dari huruf ra, mim, dan dha. Akar katanya adalah Ramadan, yang artinya adalah al-hararah, sesuatu yang bersifat panas. Hararah, har artinya panas. Nah, jamaah rahimakumullah,
pada bulan Ramadan ini seseorang diminta untuk berpuasa sehingga dia bisa mengendalikan panas yang ada di dalam dirinya. Panas yang ada di dalam jiwanya. Karena seorang manusia ini memiliki perasaan, memiliki logika, memiliki jiwa. Sehingga ketika seseorang mampu mengendalikan perasaannya, mampu mengendalikan pikirannya, dan mampu mengendalikan jiwanya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, maka inilah manusia yang merasakan kebahagiaan sejati dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Jadi jamaah rahimakumullah, sebetulnya rangkaian ayat yang mulia ini mengingatkan secara bertubi-tubi kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala menyayangi dan mencintai kita, bahkan memanggil kita dengan panggilan mesra, ya ayyuhalladzina amanu, agar kita betul-betul fokus pada pengendalian selera kita, pada pengendalian perasaan kita, pada pengendalian pikiran dan jiwa kita, pengendalian diri kita, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, bukan sesuai dengan ambisi dan hawa nafsu kita. Jamaah rahimakumullah, seiring bertambahnya umur kita, saya mengajak kepada jamaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan lagi pengendalian diri kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Siapkan dan berjuanglah untuk bisa menyiapkannya. Hal-hal yang bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan akhirat kita dan membawa keberkahan bagi kehidupan dunia kita. Yang pertama adalah mencintai dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah mencintai, meyakini dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Dan yang ketiga adalah mencintai dan tidak ingin berjauhan dari orang-orang yang soleh. Jamaah rahimakumullah, mari kita hiasi hidup kita ini dengan cinta tadi. 3 cinta ini akan memberkahi dan menyelamatkan hidup kita dunia dan akhirat. Akan membuat selera kita terbimbing, akan membuat hidup kita terarah, dan insya Allah prinsip hidup kita adalah Allah yang utama, bukan materi yang utama. Insya Allah kita selalu bersama kebenaran dan bukan pembenaran. 3 cinta inilah yang menjaga kehidupan kita. Cinta Nabi, cinta Al-Quran, dan cinta orang-orang saleh karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pada bulan Ramadan ini unzila fihil Quran. Diturunkan Al-Quranul Karim. Masya Allah. Kata-kata unzila di dalam Al-Quran tidak pernah disandingkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini merupakan isyarat yang jelas bagi kita bahwa Al-Quran ini melalui beberapa tahapan dan fase sebelum sampai kepada umat manusia. Fase yang pertama adalah fase di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini sekaligus ke Lauhil Mahfuz. Fi Lauhim Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz Allah turunkan Al-Quran sekaligus. Semuanya. 114 surat, 6.666 ayat yang mulia. Diturunkan sekaligus oleh Allah pada fase yang pertama ke Al-Lauh Al-Mahfuz. Lalu kemudian pada fase yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkannya dari Al-Lauh Al-Mahfuz ke suatu tempat yang bernama Baitul Izzah.
Dan Baitul Izzah ini merupakan suatu tempat yang terdapat di langit dunia. Dan ini berdasarkan hadis-hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sekaligus, jadi dari Allah ke Lauhil Mahfuz sekaligus, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus, lalu kemudian nazala munajjaman. Setelah dari Baitul Izzah, barulah Jibril alaihissalam menurunkan Al-Quran ayat demi ayat sesuai dengan dinamika kehidupan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan manusia yang hidup pada waktu itu. Jadi Al-Quran tidak langsung diturunkan kepada manusia secara bertahap. Tetapi Al-Quran sudah diturunkan sekaligus oleh Allah ke Lauhil Mahfuz, kemudian diturunkan sekaligus oleh Allah ke Baitul Izzah, baru dari Baitul Izzah di langit dunia, Allah menurunkan Al-Quran secara bertahap untuk menjawab problematika dan dinamika kehidupan yang ada pada waktu itu, yang kemudian bisa menjadi tuntunan bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, inilah tahapan-tahapan diturunkannya Al-Quran yang bisa kita simpulkan dari firman Allah, unzila fihil Quran. Diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, lalu muncul pertanyaan, mengapa tidak langsung saja diturunkan kepada Nabi Muhammad secara sekaligus, secara utuh begitu. 30 juz langsung saja. Jamaah rahimakumullah, hal ini dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tujuannya adalah linutsabbita bihi fuadak. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Allah menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW agar wa kadzalika linutsabbita bihi fuada, agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika linutsabbita bihi fuada, agar kami kokohkan dengan turunnya Al-Quran secara bertahap itu hatimu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah rahimakumullah, bayangkan kalau Al-Quran diturunkan sekaligus kepada Nabi Muhammad dan kepada para sahabat sekaligus, barangkali jamaah rahimakumullah ada beberapa hukum yang akan terlewat dan lain sebagainya. Berbeda kalau seandainya ada suatu dinamika, ada suatu masalah, kemudian dijawab oleh ayat. Ada suatu dinamika, ada suatu masalah, dijawab oleh ayat. Sehingga setiap ayat yang Allah turunkan secara bertahap dari Baitul Izzah kepada manusia, ini akan menjadi jawaban terhadap setiap problematika kehidupan yang mereka alami. Dan tentunya jamaah rahimakumullah, ini jauh lebih mulia, jauh lebih indah, dan jauh lebih berkesan ketimbang diturunkan sekaligus kepada manusia. Inilah hikmah dan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam menurunkan Al-Qur'anul Karim. Kemudian jamaah rahimakumullah, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk, hudan, hal hadian minad dhalalati linnas, memberi petunjuk kepada manusia agar terhindar dari kesesatan. Secara bahasa, hidayah itu didefinisikan sebagai asyai'u al-muwassilu lil ghayati bi aqsari tariqin. Sesuatu yang menyampaikan kita kepada tujuan kita dengan cara dan jalan yang paling singkat. Ini adalah hidayah. Jadi kalau hidayah itu jalannya paling singkat. Mengapa paling singkat? Jamaah rahimakumullah, seperti yang ada di dalam ilmu matematika barangkali, bahwa jarak terdekat dari dua titik itu adalah garis lurus yang ditarik dari satu titik ke titik yang lainnya. Garis lurus itu adalah jarak yang terdekat. Kalau sudah berbelok-belok, maka itu bukan jarak yang terdekat.
Demikian juga dengan petunjuk. Jamaah rahimakumullah, ini adalah jarak yang paling dekat. Jalan yang paling dekat untuk menggapai tujuan. Dan ini sinkron dengan suratul Fatihah, di mana kita diajarkan salah satu doa yang paling dahsyat di dalam Al-Quranul Karim. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau ada yang bertanya apakah ada di Quran ini doa yang paling dahsyat? Di antara sekian banyak doa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, doa yang paling dahsyat itu adalah doa dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah doa yang paling dahsyat di dalam Al-Quranul Karim. Artinya dan redaksionalnya sangat singkat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami hidayah untuk bisa menjalani jalan yang lurus. Untuk bisa memilih jalan yang lurus. Untuk bisa berada di jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Nah, inilah hidayah, sehingga para ulama mendefinisikan bahwa hidayah itu sesuatu yang menyampaikan kepada tujuan dari jalan yang paling dekat jaraknya. As-siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Inilah doa yang paling dahsyat di dalam Al-Quran, karena meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah agar kita bisa berada di jalan yang lurus, yang menyampaikan kepada tujuan kita menggapai ridha Allah dari jarak yang paling dekat dengan cara yang paling cepat. Kemudian jamaah rahimakumullah, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Menjadi bukti-bukti tentang hidayah itu, karena Al-Quran berisi hukum-hukum, wal furqan, dan juga barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai prinsip hidupnya, maka dia akan memiliki daya al-furqan, memiliki mental al-furqan. Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama saya mengajak kepada seluruh jamaah agar menumbuhkan mental al-furqan di dalam diri kita. Al-furqan itu adalah memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Di dalam tafsir Jalalain dikatakan al-furqan mimma yufarriqu bainal haqqi wal batil. Yang disebut dengan al-furqan adalah kemampuan seseorang untuk konsisten memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Konsisten untuk memisahkan mana kebenaran, mana pembenaran. Konsisten. Dan tidak hanya memisahkan, tetapi selalu memilih al-haq, memilih kebenaran. Nah, mental inilah yang perlu jamaah rahimakumullah dimiliki. Karena ketika kita memiliki mental al-furqan, maka sesungguhnya insya Allah kita sudah berada pada as-siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Kalau sudah ini yang hak, ini yang boleh, ya sudah saya jalani. Ada godaan untuk mengambil jalan yang batil, kita tidak menerima. Kita tidak mau konsisten, istiqomah dalam jalan yang lurus. Tentunya jamaah rahimakumullah, hal ini bukan tanpa ujian. Hal ini bukan tanpa godaan. Ujian dan godaan terberat itu adalah ambisi pribadi, kepentingan pribadi. Ini yang paling berat. Nah, mudah-mudahan jamaah rahimakumullah dengan sering mengaji, dengan sering mengkaji, dan dengan menafsirkan Al-Quranul Karim sehingga kita bisa memahami makna dan kandungannya, kemudian tahu bagaimana cara mengamalkannya, kita jadikan prinsip hidup kita sehari-hari, mudah-mudahan itu semua bisa kita lakukan. Kemudian jamaah rahimakumullah, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang sudah menyaksikan datangnya bulan Ramadan, falyasumhu. Nah, kalimat inilah yang menjadi dalil diwajibkannya bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita ingin mencari dalil, mana kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan? Jawabannya adalah pada surah Al-Baqarah ayat 185. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan telah masuk, falyasumhu. Hendaknya dia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dan ada pengecualian bagi yang sakit atau ala safar, atau dalam perjalanan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka hendaknya ketika dia memutuskan untuk berbuka,
maka hendaknya diganti dan diqadha pada hari yang lain. Nah, ini berbeda dengan kewajiban 3 hari setiap bulan yang Allah tetapkan sebelum kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Kalau kita lihat jamaah rahimakumullah, pada ayat yang membicarakan dan membahas tentang kewajiban puasa 3 hari setiap bulan, Allah menyisipkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka jamaah rahimakumullah dia boleh membatalkan dan membayar fidyah. Para ahli tafsir mengatakan maksudnya itu kalau puasa yang wajib 3 hari setiap bulan, orang boleh memilih. Jadi meskipun dia tidak sakit, meskipun dia tidak safar, dia tetap boleh memilih puasa atau tidak. Nah, ini pada fase yang pertama diwajibkannya berpuasa kepada umat Islam. Seumpamanya saja saya sehat, tidak sakit dan tidak safar, saya di rumah, saya di wilayah, dan badan saya sehat, saya mampu berpuasa, tapi saya nggak mau puasa. Nah, ini tidak berdosa, asalkan dia menggantinya dengan fidyah. Jadi boleh memilih pada fase yang pertama. Boleh memilih. Ini mau puasa atau tidak. Silakan, tapi bayar fidyah. Nah, untuk kewajiban bulan suci Ramadan, maka ketika dia tidak sakit, ketika dia tidak safar, tidak ada pilihan kecuali berpuasa. Nah, ini perbedaan antara tahapan pertama, fase pertama, diwajibkannya berpuasa, dengan tahapan atau fase kedua, diwajibkannya berpuasa. Pada tahapan pertama, seseorang boleh memilih, meskipun dia sehat, meskipun dia mampu, untuk tidak berpuasa, asalkan dia membayar fidyah. Tetapi berpuasa di bulan suci Ramadan, dihapus ketentuan itu, kalau tidak sakit, kalau tidak safar, maka jamaah rahimakumullah wajib berpuasa. Nah, inilah jamaah rahimakumullah pembahasan kita mengenai puasa pada ayat 185 surah Al-Baqarah. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan sekali lagi jamaah rahimakumullah, saya mengingatkan pelajaran yang kita ambil dari rangkaian ayat yang mewajibkan puasa ini adalah bahwa kita butuh pengendalian diri yang baik. Karena itulah saya selalu menyampaikan selera terbimbing, hidup terarah. Inilah intinya. Selera terbimbing, hidup terarah. Kemudian prinsip hidup kita, Allah yang utama. Bukan materi yang utama. Hal-hal seperti inilah yang kalau kita resapi, kita fahami, kita yakini, dan kita amalkan, kita jadikan prinsip dalam kehidupan kita, ini kelak akan membawa keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Jamaah rahimakumullah, insya Allah apa yang kita pelajari dari Al-Quran akan membawa keberkahan bagi kita, dan mudah-mudahan sedikit demi sedikit membersihkan hati kita dari berbagai penyakit hati, sehingga insya Allah kita semakin yakin hidup kita ini akan terasa jauh lebih nikmat ketika kita serahkan kepada Allah dan juga mengikuti tuntunan dan bimbingan Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, tutupi aib masa lalu kami dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit beri kesembuhan ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Yang masih berhutang mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Yang memiliki rencana ya Allah, mudahkan urusannya untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan pada kami pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami. Jadikan mereka semua ya Allah penyejuk mata kami. Dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sampai jumpa. Mari, terima kasih. Jazakumullah.